Kan makanan kan, nama makanan kan di kamar ya Bu ya. Di kamar kan kadang senggol gitu kan, nggak sengaja Kemasuk. kecepet gitu loh Bu. Risol nih gitu. Misal nih, ini remote AC kesenggol, set, masuk sini kan nggak sengaja ya Bu itu. Kan risol kan gitu Bu. Karena kan ini kan keras, kalau risol kan empuk kenyal-kenyal gitu loh Bu. Jadi mudah diolah di sini itu kan. Namanya orang kesedak kan nggak tahu ya Bu. Iya. Itu udah risol atau apa gitu. Tapi kan sadar itu puasa, kan dikeluarin Mas, bisa. Tapi kan bangun tidur Bu. Bangun tidur, oh, Nyawa kayak- kan belum kumpul gitu. Orang gempa aja misal dibangunin, gempa, hah gempa kan masih belum apa sih ini proses gitu loh Bu. Puasa. Pernah magang di sini. Alhamdulillah hari ini datang untuk bersilaturahim. Kita tanya-tanya ya tentang puasanya di bulan ini atau di bulan kemarin, oke? Di tahun 2025. Oh, spesifik katanya maunya cerita yang di tahun 2025 karena tahun-tahun sebelumnya wallahu a'lam bishawab. Oke, langsung aja Pak Kal dan Mas Reza. Baik, alhamdulillah baik saya Bu Mel. Oke, udah lama nggak kesini ya? Udah setahun ini Bu. Udah setahun? Ya, genap setahun ini. Enggak dong. Kan selesai magang kapan? Oh iya, berarti belum ada tahun. Magang tuh bulan apa ya? Februari, Maret, April, Mei. Terus ngapain aja Mas selama di luar magang? Saya menjalani kehidupan saya seperti biasanya Bu. Tapi biasanya apa aja? Biasanya ngapain? Makan tidur. Makan tidur ya. Kuliah, kalau ada kuliah. Kalau nggak ada Makan tidur. makan tidur doang ya. Nggak mandi nggak apa ya? Makan tidur doang ya Mas ya. Oke. Makan terus soalnya Bu di rumah. Oke. Ini kan ini udah memasuki bulan Ramadan nih. Ya betul. Ya. Baru saya kemarin udah 2 hari puasa. Oh ikut yang Muhammadiyah ya? Ya. Emang Muhammadiyah Mas? Enggak sih Bu. Enggak ya? Cuman Oh, kebanyakan di desa Muhammadiyah. Muhammadiyah ya? Ya. Oh, yang tercepat aja ya? Ya. Biar pahalanya tambah banyak ya? Amin. Oke, mau tanya nih aku ya tentang memaknai puasa. Puasa itu sebenarnya apa sih Mas menurut jenengan gitu Mas? Puasa itu dilakukan buat orang yang bertakwa tadi katanya. Buat yang bertakwa dan yang utama tuh berakal. Oh iya benar asli ya. Nggak Kalau boleh. berakal nggak boleh puasa. Nggak boleh. Seperti siapa? Kalau nggak Orang gila. orang gila nggak berarti nggak wajib kalau orang gila ya? Nggak wajib puasa. Oke. Terus apa lagi Mas selain itu? Orang yang nggak wajib puasa yang biasanya ibu melahirkan, ibu mengandung, Mengandung nggak wajib ya? menyusui, Menyusui nggak wajib ya? ya nggak wajib. Mas Bima itu pertama puasa di tahun salah saja. Jadi ingat Mas Bima ya, soalnya Mas Bima sakit. Kita doakan ya, semoga Mas Bima cepat sembuh ya. Amin, amin. Oke, Mas Bima kalau nonton cepat sembuh ya. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Reza itu puasanya semenjak umur berapa? Kalau awal nyoba Pertama kali puasa deh. yang setengah hari apa full? Mulai belajarnya setengah hari deh. Setengah hari itu TK 0 kecil. TK Kan 0 ada kecil. PAUD, TK 0 kecil, 0 besar, SD. Nah, itu TK 0 kecil Sudah. itu udah setengah hari. Setengah hari. Iya. Kalau yang fullnya? Kalau fullnya kelas 1 SD. Oh, oke. Tapi fullnya sehari doang apa sebulan penuh? Sebulan penuh, Bu. Serius? Kelas 1 SD sampai Kok umur bisa? 20 tahun. Keren banget. Keren banget sampai umur 20 tahun. Ya. Itu full ya? Full. Full nggak puasanya apa full puasanya? Full puasanya. Oh, full puasa. Full puasa. Oke. Terus biasanya kan orang-orang itu mau welcoming Ramadan ya, kayak mau menyambut Ramadan itu. Iya. Wah, bulan mulia, bulan semua doa-doa dikabul. Kalau kita melakukan kebaikan itu dapat pahalanya, misalnya di hari biasa itu 1, di sini jadi berlipat-lipat. Amalan-amalan sunnah gitu, yang dulu amalan sunnah di bulan lain, di bulan ini tuh jadi pahalanya pahala yang wajib gitu. Begitu besarnya pahala-pahala yang didapat. Nah, orang-orang berbondong-bondong nih menyiapkan menghadapi Ramadan puasa itu. Nah, Mas Bima persiapannya apa menghadapi Reza, Ramadan? maaf. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Mas Reza, maaf ya. Mas Reza. Memang mirip Bu kata orang-orang. Persiapannya menghadapi bulan Ramadan apa aja kemarin? Makanan, Bu. Menyiapkan makanan. Makan biar nanti besoknya nggak lapar gitu ya. Jadi makannya banyak. Iya gitu. Sama-sama makanan di kamar. Maksudnya?
Makan di kamar? Ya kalau misal ada orang di luar kan saya bisa di kamar. Itu persiapan saya sebelum Ramadan. Jadi pas Ramadan udah siap makanan banyak nih di kamar. Di kamar. Jadi biar nggak keluar. Kalau misal bangun tidur ternyata udah buka, udah maghrib, udah makan. Betul. Jadi kan nggak harus nyari-nyari keluar ya. Ya. Betul gitu kan ya. Kalau nyari keluar entah itu di jalanan atau di mana kan resiko ya Bu ya. Benar. Motor rame, belum Bahaya ya. desek-desekan, kalau dompetnya keselip sini kan ada. Kalau ada yang orang berniat jahat kan nggak tahu, makanya siapin di kamar. Perlu dicontoh sekali tuh Mas. Ya, bukan berarti kalau siang luhur gitu misalnya, luhur gitu, azannya mirip maghrib nih, makan gitu, bukan. Bukan itu ya. Jadi buat maghrib yang benar-benar maghrib itu loh Bu. Atau pas tidur siang nih, terus kayak bangun kan, tiba-tiba kan lupa tuh kalau itu pada bulan puasa. Kok akhirnya lapar nih makan gitu. Pas setelah selesai, lah kan saya kan puasa gitu. Tapi kan kalau itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi nggak diniatkan untuk itu kan. Enggak, biar lupa ya, kalau lupa makan gitu nggak kan? Nggak. Cuman kadang kayak apa? Kan makanan kan, nama makanan kan di kamar ya Bu ya. Di kamar kan kadang senggol gitu kan, nggak sengaja. Kemasuk. Kesepet gitu loh Bu. Risol nih gitu. Risol gitu. Risol kan gede banget. Tapi kan namanya kan kesenggol, kayak gila misal nih, ini alimentasi kesenggol, set masuk sini kan nggak sengaja ya Bu, itu kan risol kan gitu Bu. Karena kan ini kan keras, kalau risol kan empuk, kenyal-kenyal gitu loh Bu. Jadi mudah diolah di sini itu kan. Namanya orang kesedakan nggak tahu ya Bu. Iya. Udah risol atau apa gitu. Tapi kan sadar itu puasa kan dikeluarin Mas, bisa. Tapi kan bangun tidur Bu. Bangun tidur, kayak kan belum kumpul gitu. Orang gempa aja misal dibangunin, gempa, kan masih belum apa sih ini proses gitu loh Bu. Oke. Jadi kalau bangun tidur emang butuh proses buat mencerna. Mungkin setelah risol gitu baru tuh kayak ini puasa ya. Astagfirullah, minum dulu gitu kan. Seret gitu loh Bu. Enggak apa-apa Bu. Oke. Tapi itu termasuknya kan kalau lupa nggak apa-apa ya Mas ya? Enggak apa-apa, Ancal. Kalau menghadapinya sendiri kayak bahagia nggak sih, kayak ini mau bulan Ramadan nih gitu, kayak hatinya tuh bahagia nggak atau biasa aja sih? Karena ketika kita mau menghadapi bulan Ramadan terus kita bahagia gitu, itu tuh mencirikan kita itu orang yang imannya bertambah gitu. Atau biasa aja, atau kayak ya bulan puasa lagi, aku puasa lagi nih, nggak makan deh gitu. Atau kamu termasuknya yang mana gitu? Bahagia Bu. Soalnya kalau ini pribadi saya Bu, di desa itu kan kalau misal nggak ada Ramadan atau apa gitu kan sepi ya Bu ya. Kalau Ramadan sepi? Enggak, maksudnya kalau bulan selain Ramadan itu kan bisa jangan sepi kan Bu. Kalau selain bulan Ramadan sepi? Ya, tapi kalau misal Ramadan gitu kan di desa tuh banyak tuh yang ngadain kayak TPA gitu, sore-sore TPA. Terus kayak ada makanan gitu. Ada makanan nggak sih? Ya ada, cuman nanti dari takjilnya tuh dari siapa gitu loh Bu. Nanti kan sore ada TPA, terus seminggu tuh udah dijadwalin kayak misal. Kamu ngejadwalin? Enggak, saya. Di sananya. Ya, Oke. 3 hari itu misal ngaji TPA gitu, nanti 3 hari lagi kayak storytelling. Terus minggu di ujung minggu itu fun game atau apa gitu. Nah, gitu. Jadi kayak apa ya, 1 bulan tuh ada kegiatan gitu loh Bu. Di masjidnya? Di masjidnya. Atau kamu ikut di masjidnya? Ikut terlibat gitu? Atau cuma nonton dong? Ikut bantuin yang apa, kayak laden tuh apa ya? Melayani yang Masya Allah itu pahalanya gede loh Mas. Amin. Alhamdulillah. Terus kan sama itu kalau misal Hamin berapa minggu gitu kan biasanya ada latihan buat takbiran. Kebetulan. Oh iya ya. Kebetulan tahun ini di desa saya itu mau ada lomba takbiran. Iya, sekarang. Desa apa sih kamu? Desa Sengon, Sumberjo, Pagojayan, Sengon, Prambanan. Kamu asli Jogja? Saya Klaten. Klaten ya. Masih di Klaten sekarang? Masih. Ya. Bagus dong Mas. Nah, kamu kan mahasiswa nih. Ya. Biasanya anak-anak mahasiswa itu kalau di bulan Ramadan tuh kegiatannya selain belajar ya, ada nggak yang berbeda nggak? Di luar Ramadan dengan di Ramadan itu ada nggak aktivitas yang berbeda atau sama aja? Aktivitas dari kampus apa dari mahasiswa? Kalian sendiri. Kalau kampus kan pasti belajar kayak gitu-gitu ya. Atau nggak apa-apa misalnya kayak ada pesantren kilat kampus juga nggak apa-apa. Kalau saya belum pernah ngalamin Bu, tapi kalau teman-teman, ya teman-teman atau saya melihat itu yang mahasiswa itu mungkin lebih ke itu yang berbagi takjil.
Oh, mereka ikut bagiin. Iya, bagiin takjil gitu. Jadi inisiatif dari mahasiswa mana gitu, misal Oh, kampus mana gitu bagiin takjil buat orang-orang yang Di mungkin di jalan masih jalan-jalan. belum pulang, belum masih sampai belum, rumah ternyata ya, udah maghrib. ya, Ya gitu. akhirnya dikasih. Makanan. Kamu pernah minuman. ikut itu juga? Belum Belum pernah. Ada rencana ikut Kayak saya ikut yang ngambilinnya? ngambilinya ya. Bukan ikut yang baginya tapi ngambilinya. Waktu itu sama Bima. Oke. Pulang dari sini. Terus dapatnya biasanya ngambil berapa gitu gak sih? Enggak, Cuma cuma- satu doang. Kan ada di sini ada yang ngasih nih. Di depan ternyata ada yang ngasih lagi. Diumpetin Diambil gitu? lagi. Enggak. Kok enggak kan nggak apa-apa. Ya tapi saya sama Bima kan itu tahu diri, Bu. Oh, tahu diri, orang bersyukur dengan apa yang yang ada ya, nggak maruk gitu ya. Ngambil 2 itu kan udah cukup gitu loh, Bu. Oh, udah ngambil 2 berarti 2 tadinya. kan buat saya sama Bima. Oh Saya iya. sama Bima, saya 1, Bima 1. Itu cukup. Oh, Soalnya siangnya kan udah makan. Jadi udah cukup gitu. Oh, udah loh, Bu. cukup ya. Berarti nggak puasa siangnya? Puasa. Oh, puasa. Masa. Oke. Lupa sahur itu. Oh, lupa. Atau lupa ya? Lupa belum sahur. Kelupaan bangun tidur kan tadi. Terus ada yang masuk kan gitu ya. Oke, itu berarti kalau kamu berarti puasa bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sama aja aktivitasnya. Nggak ada yang berbeda. Kecuali tadi ngambilin takjil. Ya kalau saya Ada nggak sih masih- kayak kamu ikut jadi di Volunteer luar, gitu. di luar bulan Ramadan itu biasanya nggak ikut pengajian ini. Ternyata di bulan Ramadan ini setiap sore ikut kutum pengajian di masjid tertentu. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi ada rencana pengen gitu. Belum. 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 Ya, semoga diberikan hidayah ya. Amin. Nah, ada nggak program mencari takjil atau Luar. ya keluar? Kayak itu loh Mas. Kayak ke masjid-masjid kan ada nih mahasiswa itu yang saya tahu ya. Setiap Ramadan itu mereka tahu hari ini mereka berbuka di masjid mana. Dan menunya tahu mereka. Iya. Biasanya di masjid ini menunya ini. Masjid ini mereka berkeliling-keliling gitu, cari-cari ganti-ganti tempat berbuka puasa. Kamu termasuk kayak gitu nggak? Nggak, Bu. Atau ada temanmu kayak gitu nggak? Namanya Ini yang kalau nggak puasa salah- berarti ya? Kalau yang puasa ya? Iya. Ridho. Suka dia. Suka gitu. Tuh, Cari info-info masjid buat makanan gitu. suka. Terus nanti hari ini ke masjid mana gitu kan? Iya. Nanti besok masjid ini gitu. Punya listnya, Bu, di WA gitu. Iya kan? Terus dia tahu kan menunya apa aja gitu ya? Ini masjid ini Sama siapa biasanya dia? sendiri, Bu. Sendiri. Oh, nanti bahkan pernah info Temennya pas nggak saya- diajak? Nggak, dia kan apa namanya itu survei dulu gitu, Bu. Oh, dia yang survei. Cari-cari gitu, Terus? looting gitu. Kalau udah misal nemu masjid A, B, C, D, info masjid A. Kalau mau makan nasi masjid A. Kalau cuma mau snack masjid C. Gitu. Kalau mau ini, kalau misal mau es buah masjid B gitu. Tuh. Ada kayak gitunya ya? Survei itu berapa bulan sebelum Ramadan surveinya? Wah, kurang tahu itu, Bu. Atau berdasar? Saya cuma nerima informasi dari beliau. Oh, gitu. kamu terima enaknya aja gitu ya? Emang ya. Cuman saya nggak ngelaksanain kayak, oh ya nanti saya ke masjid itu buat nyari nasi gini-gini, enggak. Lah karena itu buat yang berbuka Mas. Iya kan, saya juga berbuka. Oh, buka juga. Oke. Jadi ada tapi ya teman-teman kayak cari-cari kayak gitu ya ada ya. Ada. Tapi kamu nggak termasuk kayak gitu. Belum aja. Belum. Nah, ada rencana bulan ini kayak gitu nggak? Mungkin kalau si tadi yang teman saya Mas Rido tuh ngajakin, ya Mau apa-apa. juga, mau ya. Oke, diajak ya Mas Rida. Kalau terawih Mas, terawih nih terawih. Biasanya gimana? Terawih saya terakhir jujur umur 19 19 tahun. umur 19 Berarti ini berapa umurnya? 21. Oh, 2 tahun absen berarti ya? Iya, 2 tahun. Alasannya apa Mas? Saya nggak ingin nyalahin ya. Ya namanya anak muda banyak banget kan. Anak-anak muda yang memang ada yang rajin terawih, ada yang enggak karena kesibukannya atau apa gitu. Sebenarnya bukan berhenti yang gitu, enggak, Bu. Cuman kayak sudah jarang gitu loh, Bu. Kadang berangkat, kadang enggak. Kadang-kadang kan. Cuman kalau yang masih berangkat terus itu terakhir umur 19 sampai 20 gitu. Itu yang berangkat terus gitu. Beda nggak rasanya Mas ketika kamu umur tertentu itu sering terawih kan gitu. Nah dengan yang kemudian tahun-tahun berikutnya itu jarang gitu. Yang dirasakan di hati itu beda nggak Mas? Beda. Beda rasanya gimana? Dulu tuh waktu kecil, waktu masih umur berapa ya, usia SD, SMP itulah, SD terutama sih, Bu. SD itu kalau mau terawih itu semangat. Kenapa? Karena kan pertama kan banyak temennya.
temannya kan masih sepantaran, terus masih belum pada kemana-mana lah ya, kayak mainnya cuma di situ aja. Terus tuh kan sebelum taraweh kan pasti kan kayak ngaji dulu kan, ngaji maghrib tuh Oh iya, seru buka, banget tuh. terus pulang. Habis Iya. pulang kan nanti paling cuman buat mandi atau enggak cuman ganti baju, ngumpul lagi di mana gitu buat nunggu azan azan Isya. Isya, terus berangkat taraweh. Nah, habis pulang tarawih itu main masih ada muter-muter lagi gitu, keliling gitu kan. Terus nanti kalau misal udah agak gede tuh mungkin agak udah berani apa ya? Kalau di sana tuh bangunin sahur gitu loh, Bu. Nah, bangunin sahur tuh kan tidur di masjid, nanti Oh iya, seru ya. subuh udah pulang gitu, subuh pulang ke rumah. Kadang sahur di masjid, kadang sahur di rumah. Kalau misal sempat ya sahur di rumah gitu. Kalau enggak ya sahur di masjid. Iya, bareng-bareng ya. Nah, kalau udah gede gini kan biasanya usia SMA atau lulus SMA atau mungkin usia kuliah gitu kan, teman-teman kan ada yang dari SMA atau SMK langsung kerja, ada yang kuliah, ada yang merantau, ada yang ini kan udah kayak kepisah gitu kan, Bu. Nah, mungkin karena udah dewasa juga kan jadi feel-nya beda, terus jadi jarang berangkat juga jadi gitu. Jadi ngaruh ya sebenarnya lingkungan ya sama temen ya kayak gitu ya. Ada apa dulu suasana nuansanya kan asik banget ya, kayak bareng-bareng terus buka makan bareng ini bareng ini. Tapi ketika bertebaran kayak kita kehilangan semangat itu ya. Ya kan ada teman yang udah berubah juga tuh, Bu. Dulu yang mungkin sering ke masjid ini sekarang jadi. Biasanya apa Mas pengaruhnya? Biasanya pengaruh dari mana atau apa penyebabnya? Yang dulu rajin ke masjid tapi kemudian kok tidak jadi rajin lagi gitu tuh biasanya apa? Faktor apa saja sih? Kan banyak tuh kayak gitu. Yang pertama karena bisa jadi dimarahin, Bu. Di masjidnya. Ya, jadi misalkan namanya anak kecil ya, Bu ya. Ya sebenarnya nggak boleh juga, tapi kan namanya anak kecil kan kadang suka lari-larian di masjid, teriak-teriak gitu kan. Nah, terus dimarahin. Yang benar-benar dimarahin gitu loh, Bu. Bukan cuma diingetin. Iya benar-benar. Itu biasanya malah pernah saya ngeliat itu. Mengurangi apa ya? Mereka tuh kayak mau ke masjid lagi. Padahal kan justru anak kecil kan penerus generasi yang besok bakal ke masjid itu. Betul. Itu malah dimarahin gitu loh. Harus jadi tempat yang nyaman ya buat mereka. Kenapa nggak diingetin aja yang sewajarnya gitu? Itu sampai dimarahin. Bahkan ada yang sampai dicubit gitu loh, Bu. Oh iya. Ya, dicubit gitu kan aneh gitu loh, Bu. Masa masjid tempat pembulian tempat harassment gitu. Itu lari-larian. Tapi itu kan kalau kecil. Nah ini yang tadi kata kamu tuh yang SMA ya. Misalnya sekarang udah pada mulai bubar, ada yang kesini, ada yang kesini. Itu berarti salah satu faktor yang kamu kemudian tidak rajin lagi ke masjid itu karena tadi pertemanan. Tapi ada lagi nggak sebenarnya dia tidak hanya sekedar itu gitu. Ada nggak faktor lain selain itu? Oh, ada. Walaupun itu memang sangat berpengaruh sih. Itu sebenarnya sama-sama lingkungan, Bu. Lingkungan di mana tempat dia berkembang. Mungkin waktu sekolah atau waktu dia main selain yang sama teman-teman di rumah. Kan kita nggak tahu ya, Bu, temennya dia tuh siapa aja, temennya mereka tuh siapa aja, itu kan sekolahnya dia tuh kayak gimana di lingkungan sekolahnya. Nah, itu mungkin kayak gitu, Bu. Jadi nanti ada yang pengaruh buruk masuk atau pengaruh baik masuk kan. Kalau pengaruh baik kan alhamdulillah, kalau pengaruh buruk kan nanti bisa jadi menjauhkan dia dari yang awalnya ke masjid terus habis itu rajin ini rajin itu, jadi udah enggak gitu loh. Biasanya gitu. Kamu terakhir ke masjid kapan? Tadi subuh. Beda nggak rasanya ketika kamu sholat di rumah dengan di masjid? Kayak kalau kita sholat di rumah tuh rasanya gimana? Terus di masjid gimana? Beda nggak rasanya kayak gitu? Cuman ini, Bu, kalau ke masjid kan ya emang kadang tuh kan, apalagi tadi habis sahur ya, Bu ya. Itu yang saya rasain tuh ya jujur agak berat tuh karena ngantuk. Kan jalan saya, soalnya kan jarak masjid ke rumah kan dekat ya, Bu. Nah itu kan jalan tuh emang jujur agak ngantuk. Cuman kalau udah di masjid tuh cuman nggak tahu gimana, sugesti apa asumsi ya, itu tuh adem gitu loh, Bu. Tuh adem kan? Iya, walaupun kayak masjidnya tuh misal nggak ada AC-nya atau kipasnya nggak nyala tuh adem, Bu. Yang adem apanya? Badannya apa hatinya? Semuanya. Ya. Badan apa? Fisiknya juga adem gitu. Terus hatinya juga ikut adem gitu. Ya. Gitu. Adem loh. Ya, karena saya rasain. Ya. Soalnya itu tadi kita belajar tentang energi ya tadi ya.
ada podcast sebelumnya. Memang tempat ibadah itu kenapa dia menjadikan kita tenang, menjadikan adem, karena kan dipakai ibadah terus ya. Iya. Nah, setiap tembok, setiap dinding yang ada di situ itu menyerap energi positif dari situ. Makanya ketika kita masuk ke situ, dia menyimpan energi-energi positif itu, zikir, sholat gitu kan, disimpan di situ. Nah, ketika masuk makanya kita adem. Kebalikan ketika ke tempat yang di situ tuh terjadi maksiat macam-macam, pasti masuk ke situ tuh Panas. beda banget rasanya gitu. Nah, itu makanya kamu ketika ke masjid itu adem. Itu kalau ke masjid ya. Sekarang puasa nih. Kamu puasa dengan nggak puasa. Itu apa yang dirasakan ketika puasa selain lapar ya? Pasti dong kalau lapar beda. Cuman dari sisi ruhaninya gitu. Kayak perasaannya tuh gimana sih kalau ketika kamu berpuasa atau dengan tidak? Saya kan pernah nggak puasa Ya, wajar. karena sakit. Aku juga, Yang sakit dulu ya nih Bu ya, yang sakit dulu. Itu kalau yang sakit tuh ya udah biasa aja karena emang sakit dan perlu minum obat. Betul. Nggak apa-apa. Cuman besok tuh mungkin tanggungannya harus mengganti sesuai yang saya batal gitu loh Bu. Betul, ganti utang. Misal 3 hari ya 3 hari setelah Bayar utang gitu Ramadan, ya. Tapi kalau yang saya bener-bener niat batal gitu loh Bu. Nah, Kayak itu kan banyak kayak gitu. ya Pemuda-pemuda. apa namanya minum Mokel ya kalau bahasa Jawa ya. ya mokel lapar nih makan gitu kan. Itu emang enak Bu. Enak pas makannya Ya enak. lihat orang-orang kayak misalnya bibirnya kering ini terus wah itu puasa tuh aku bisa makan terus habis itu mungkin minum kan seger tuh Bu. Kalau saya pribadi kan ngerokok itu kan dulu tapi Iya. itu habis makan habis minum kan ngerokok tuh enak banget Bu. Kayak nggak ngerasa bersalah gitu loh Bu. Tapi habis ngelakuin itu nanti biasanya kalau maghrib saya pulang ke rumah atau saya pulang kemanapun gitu kan, pulang ke rumah sih terutama pulang ke rumah terus lihat orang-orang rumah atau mungkin adik saya yang masih kecil masih SMP kan tuh pada buka itu kan saya ikut buka tuh kayak ngerasa bersalah gitu loh Bu, kayak itu adik saya aja yang umur segitu bisa gitu kan. Ini pada apa namanya nahan lapar, nahan minum, nahan haus, nahan nafsu itu kan terus merasa bersalah gitu kalau di hati yang paling dalam itu gitu rasanya. Tapi kalau emang pas ngelakuin tuh Iya kayak enggak emang enak gitu loh Bu. faktor Kalau kata orang dosa atau haram tuh emang enak tuh. ini nih Mas, kan ketika menurut kamu tadi adik saya kok masih kecil tapi dia kok kuat gitu. Artinya kamu kan sebenarnya kalau pernah berbuka itu bukan karena nggak kuat kan? Nggak mungkin dong kamu nggak kuat puasa kayak bukan karena itu faktornya, tapi biasanya karena apa? Selain karena aneh deh kamu kalau segede kamu misalkan kayak nggak kuat puasanya, lemes banget kayaknya. Kalau saya lebih ke ini Bu, kan lingkungan atau bukan kalau kata orang kan dewasa itu sulit kan Bu, hidup dewasa kan sulit kan Bu. Nah kenapa kalau anak-anak kecil misalnya yang masih di rumah itu kuat puasa karena terpantau sama orang-orang rumah. Ya kalau udah dewasa kan udah bisa keluar sendiri pakai motor gini. Nah itu yang sulit itu sebenarnya nahan nafsunya. Itu menurut saya gitu. Padahal sebenarnya kamu juga nggak lapar-lapar banget atau memang lapar banget? Nggak lapar Cuman pengen aja gitu Bu, makan itu. Yang biasanya makan gini kok tiba-tiba nggak makan ini. Kayak nganggur banget mulut ini gitu ya. Jadi makan. Sebenarnya kalau misal full 1 hari gitu sampai dari azan subuh sampai azan maghrib tuh kuat. Cuman kayak ya udah makan aja gitu. Kayak nggak ada alasan yang khusus gitu ya. Kayak ya udah makan aja bareng-bareng teman kan biasanya. Kadang sendiri kadang bareng teman. Oh sendiri juga pernah. Ya di kampung juga banyak tuh teman-teman tuh bulan Ramadan beneran kayak makan bareng gitu di pinggir kali di apa gitu kayak ya gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih katanya. Ya tapi kadang kalau ngelihat orang kayak gitu tuh ya lucu gitu loh Bu. Lucu ya. Kamu berarti lucu sama dirimu sendiri dong? Ya lucu. Lucunya gimana? Lucunya karena melakukan hal yang seharusnya nggak dilakukan waktu bulan puasa. Kok bisa makan sih nah? Terus kamu lihat kan orang-orang tuh banyak banget di luar sana. Itu juga pada nggak puasa tuh. Menurut kamu kenapa sih? Yang beragama Islam. Saya itu tadi Bu, belum bisa mengendalikan hawa nafsu. Nafsunya itu ya. Kalau lapar mah sebenarnya bisa aja ya. Mungkin bisa. Mungkin bisa.
Tapi pernah kalau pas lagi puasa selesai sampai akhir gitu, yang dirasakan apa? Kan Menang. selesai nih, Menang. menang kayak menang ya? Iya, kayak menang. Perasaannya menang gitu ya. Menang perang melawan hawa nafsu. Nah, oke. Berarti kemarin-kemarin kalau bocor berarti kayak wah aku kalah hari ini gitu ya. Wah kalah nih. Besok-besok harus perangnya lebih keras lagi nih gitu ya. Wah good. Oke, ada tips-tipsnya ini terakhir nih ya buat teman-teman di luar sana yang masih belum berpuasa atau yang masih kayak ya puasa sekali nggak apa atau setengah hari atau apa. Coba diberikan masukan atau tipsnya Kalau atau ajakannya. untuk tips nggak ada ya. Soalnya kan saya sendiri juga Oke, masih belajar ya. bukan masih belajar. Dulu juga waktu umur 18, 19, 20 kan itu udah remaja, udah balik, udah punya pikiran buat puasa, tapi saya masih batal itu. Jadi saya nggak ada tips apa-apa. Tuh, saya nggak berani ngasih tips. Jangan diikuti gitu. Jangan diikutin. Nah itu pesannya jangan diikutin. Oke, Jangan ikutin saya. ajakannya ke depannya kalau gitu. Ajakannya apa? Ayo kita puasa atau lebih semangat lagi atau apa gitu. Manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu kamu tahun depan masih ketemu bulan Ramadan. Semangat. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan atau cukup sampai sini? Cukup saja, Bu. Oke. Nanti kebongkar semua saya. Oke, bukan aib dong ilmunya, pengalamannya. Pengalaman itu nggak harus yang baik-baik mas, karena kadang pengalaman yang buruk pun itu menjadi pelajaran buat orang lain, buat kita juga bisa menjadi bahan introspeksi diri gitu ya, bahan perbaikan. Jadi nggak ada, semua orang tetap punya masa lalu, tetap punya salah, tetap punya dosa, tetap punya kelemahan. Jadi sama aja semuanya juga ya. Cuman yang membedakan adalah kita mau memperbaikinya atau tidak, kita mau belajar dari kesalahan atau tidak, atau kita mau bangkit dari kesalahan atau tidak. Itu yang membedakan kita kan dengan orang-orang yang masih ini. Pengalaman yang jangan ditiru. Nah, pengalaman itu dijadikan pelajaran. Ya. Kalau dari Bu Mel ada nggak pesan atau tips buat saya? Tips ya buat Mas Reza. Keep up your good work. Perbuatan kamu yang baik-baik, teruskan. Perbuatan yang membuat kamu tidak nyaman atau membuat kamu akan menyesal di suatu hari nanti, tinggalkan. Karena kamu gak akan bisa balik lagi. Tabur tuai. Kita. Kenapa? Tabur tuai. Bahasa apa itu? Siapa yang menabur, dia yang menuai. Oh, tahu. Oke, betul sekali. Betul. Apapun yang kita lakukan karena ada hitungannya. Ya. Walaupun tidak di dunia, tapi juga di akhirat gitu. Apapun yang kita perlakukan baik, maka akan memberikan kebaikan pada kita. Apapun yang kita perlakukan buruk, maka akan berdampak buruk pada kita, gitu ya. Itu tidak hanya untuk kamu mas, untuk aku juga, jadi untuk kita semua. Pada dasarnya aku nasihatin diriku juga sendiri, gitu ya mas ya. Oke Mas Reza, terima kasih sudah datang ke Wonder Home, juga ke Wonder Home Podcast, walaupun memang ditodong-todong ditodong nih mas, mewakili kaum remaja. Kamu remaja apa dewasa ya? Masuk remaja ya. Oke, remaja. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dijadikan bahan pelajaran untuk kita semuanya. Gitu ya mas ya. Terima kasih, barakallahu fikum. Selamat menjalankan ibadah puasa, dimudahkan sama Allah ya. Amin ya Allah. Oke teman-teman Wonder Home people, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.